Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika. Pada episode ini, saya ingin menyampaikan oleh-oleh hasil seminar nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa program doktor Fakultas Hukum Untak Surabaya. Tema dalam seminar tersebut adalah mengenai pembaruan hukum acara pidana. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai reformulasi pra-penuntutan dalam KUHP untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam KUHP ke depannya. Ketika KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu sudah berumur kurang lebih 43 tahun, para sahabat akademika. Dan ketika lahirnya KUHP itu telah dipujikan, diagung-agungkan sebagai karya bangsa karena sangat menghormati hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka atau terdakwa. Dan lahirnya KUHP ini tidak lepas juga atas respon atau reaksi dari hukum acara sebagaimana yang diatur di dalam HIR waktu itu. Saya merujuk pada seminar nasional tentang gagasan krusial dalam KUHP. Salah satu isu krusial dalam seminar tersebut yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti atau dibahas lebih lanjut adalah mengenai pra-penuntutan. Dalam KUHP, singkatnya demikian, ya, Pasal 14 butir B menyebutkan bahwa untuk mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHP dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 110 ayat 3 KUHP tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Merujuk pada ketentuan tersebut, para sahabat akademika, betapa rumitnya juga untuk proses suatu pra-penuntutan dan cukup menyita waktu dan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Proses yang demikian itu tentu sangat jauh dari upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahkan dalam penjelasan umum KUHP, angka 3 huruf E ditegaskan lagi bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Jadi ini undang-undang sudah memfasilitasinya yang sedemikian itu. Nah, lalu gagasan untuk mereformulasi ketentuan mengenai pra-penuntutan sebagaimana telah diatur dalam KUHP, ini juga perlu diadaptasikan dengan perkembangan teknologi yang juga telah diarahkan ketika itu dalam seminar diminta oleh panitia juga bagaimana ini bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Sehingga untuk gagasan yang berbasis pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu bisa bermakna untuk memangkas bolak-baliknya berkas perkara itu antara penyidik dan penuntut umum. Saat ini, pra-penuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana belum dilakukannya penuntutan di persidangan. Pra-penuntutan dilakukan apabila setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik, penuntut umum menganggap hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum menginstruksikan kepada penyidik agar kekurangan tersebut dilengkapi melalui petunjuk-petunjuk disertai pengembalian berkas perkara tersebut. Mekanisme demikian sudah menggambarkan betapa panjang prosedur yang harus dilakukan untuk sampai pada berkas perkara yang sempurna. Perjalanan bolak-balik tersebut tentu
suatu hal yang melelahkan para sahabat akademika dan banyaknya waktu yang tersita lantaran karena untuk menyempurnakan berkas perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf B KUHP bahwa pra penuntutan itu ada apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dan solusinya penuntut umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses pra penuntutan dapat ditelusuri dalam pasal 109 KUHP, pasal 138 KUHP, dan pasal 139 KUHP. Pasal 109 ayat 1 KUHP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan itu dilakukan melalui penyidik tersebut sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A KUHP. Ketentuan pasal 109 tersebut telah meletakkan hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam mengawali proses pra penuntutan. Namun, para sahabat akademika, berapa lama waktu penyidikan itu dilakukan juga tidak diatur dalam KUHP, sehingga akan mengganggu terhadap kepastian hukum, bahkan bila dikaitkan dengan pasal 138 dan pasal 139 KUHP. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, telah diajukan judicial review oleh Tjoko Rizda Ramdan dan kawan-kawan menurut para pemohon yang mengoreksi ketentuan pasal-pasal dimaksud dalam perkara konstitusi nomor 130 garis miring PUU strip Romawi 13 tahun 2015 tanggal 30 Oktober tahun 2015 karena mencerminkan ketidakjelasan dalam pra penuntutan yang tercantum dalam pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berkaitan dengan frase dalam waktu 7 hari dan dalam waktu 14 hari tidak memberikan batasan berapa kali mekanisme pada pasal tersebut. Yang terkait dengan frase dalam waktu 7 hari dan dalam waktu 14 hari tidak memberikan batasan berapa kali mekanisme pada pasal tersebut. Demikian juga dengan ketentuan pasal 139 KUHP, bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka penuntut umum segera meneliti kembali persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, ketentuan dalam pasal 139 KUHP tidak memberikan kejelasan mengenai jangka waktu bagi penuntut umum dalam menentukan sikap setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum bagi tersangka atas status hukumnya. Dalam putusan MK nomor 130 garis miring PUU strip 13 tahun 2015 hanya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya dari yang dimohonkan. Putusan MK tersebut kendati menyatakan bahwa pasal 109 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan tetapi sifatnya bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban dalam waktu paling lama 7 hari setelah dikeluarkan SPDP. Dengan demikian, adanya frasa tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan seterusnya itu menunjukkan masih ada kelemahan dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Karena menjadi terserah kepada penyidik akan memberitahukan atau tidak kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau pelapor. Dalam RUU KUHP, langkah reformulasi terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 RUU KUHP sedikit ada perubahan dari ketentuan sebelumnya
yaitu pasal 109 ayat 1 KUHP, yang menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum paling lambat 2 hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Nah, di sini sudah ada mulai kemajuan. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi, baik formil maupun material. Kendati demikian, para sahabat akademika, ketentuan pasal 13 tersebut, pemberitahuan SPDP hanya kepada penuntut umum dan minus kepada para pihak, terutama pelapor dan terlapor, sebagaimana tuntutan dari para pemohon dalam perkara MK yang telah saya sebutkan tadi, yang menghendaki agar SPDP tersebut tidak hanya kepada penuntut umum, akan tetapi juga diberitahukan kepada para pihak, terutama pelapor dan terlapor. Memang hal itu juga telah terpenuhi dalam putusan MK. Dengan demikian, masih menyisakan pertanyaan, yaitu bagaimana untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena proses yang harus dilalui untuk ketelitian dalam penyempurnaan berkas perkara hingga dinyatakan selesai dan segera diajukan atau dilimpahkan ke pengadilan cukup menyita waktu. Dan ini belum tersentuh dalam RUU KUHP. Nah, ke depan ini satu gagasan. Jadi perlu adanya penyidikan bersama para sahabat akademika. Yaitu apa yang saya sebut dengan joint investigation, jadi semacam penyidikan bersama tapi dalam segala kecil. Saya mengambil model dari joint audisi dan juga model yang dilakukan oleh Uni Eropa. Jadi gagasannya begini, ketika dimulai penyidikan, nah ini menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi ini harus dimanfaatkan sehingga menjadi lebih bermakna. Jadi penyidik Polri ya tetap ada di tempatnya dan penuntut umum ada di kantornya. Jadi ada di kantor masing-masing. Tapi dengan menggunakan semacam telekonferen, dalam konteks ini penuntut umum tidak langsung berhadapan dengan tersangka, tetapi memberikan kode-kode atau pertanyaan melalui penyidik. Jadi bukan penuntut umum yang secara langsung bertanya, tapi penuntut umum ini titip pertanyaan, tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh penyidik itu kepada tersangka. Nah, dari situ penuntut umum dengan mendengar itu tadi, apa-apa saja yang disampaikan, nah penuntut umum bisa, oh ini perlu ditambahkan ini lagi, pertanyaan ini, tambahkan lagi ini. Jika misalnya penyidik menanyakan kepada penuntut umum, apa ada lagi yang perlu ditambahkan? Oh, sudah tidak ada lagi, sudah lengkap. Maka berakhirlah sudah itu. Ya, tidak perlu ke depan itu berkas perkara itu bolak-balik seperti yang terjadi saat ini. Nah, itu gagasan, ya. Perkara itu direspon atau tidak, nah itu ini gagasan saya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.